Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas dan Mbak. Jadi ini saya melanjutkan ya. Jadi kalau tadi itu sah ya di hari Selasa ini dan juga hari untuk saya juga Selasa Kamis, cuma yang membedakan itu jamnya ya. Kalau Pak Ngudi jamnya itu dari jam 18.30, kalau saya 19.30. Maaf, ini yang masih nyala suaranya siapa ya? Monggo dimatikan dulu. Oke, jadi saya langsung saja mulai. Saya share screen ya. Oke, jadi di sini saya akan langsung mulai ya untuk menerangkan mengenai MS Project. Cuma mungkin sedikit Mas dan Mbak supaya tahu sejarahnya ya kenapa muncul MS Project. Jadi yang pertama itu ditemukan adanya bacat ya. Ini merupakan diagram batang yang arahnya adalah bukan vertikal tapi horizontal. Ya. Nah, bacatnya itu seperti apa? Ini adalah bacat. Jadi diketahui jenis pekerjaannya, kemudian ada mulai minggu keberapa sampai selesainya minggu keberapa. Contohnya untuk pekerjaan fondasi dari minggu pertama sampai minggu keempat, ya ini saya kasih warna hitam. Ya, kemudian selanjutnya untuk pekerjaan beton dan seterusnya. Nah, jadi karena sudah ditentukan mulai minggu keberapa, selesai minggu keberapa, maka di sini untuk bacat itu pembacaannya sangat mudah sekali, ya, sehingga hampir semuanya apabila membaca, ya, mungkin tidak perlu membutuhkan belajar yang banyak, itu sudah bisa membacanya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Memang dikenal adanya yang namanya kurva S. Ya, untuk kurva S ini berbeda dengan bacat, ya, karena kalau kurva S sebetulnya sama-sama, ya, bukan diagram batang, cuma di sini hanya ada diagram batangnya arahnya horizontal ya, cuma pada kurva S itu ada prosentase. Jadi memang kelebihan dari kurva S itu supaya kita dapat mengetahui berapa besar prosentase yang pekerjaan yang sudah kita capai. Ya. Nah, cuma kalau pada bacat kan tidak, ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi di sini untuk bobotnya, ya, itu rumusnya adalah biaya per item pekerjaan dibagi total biaya keseluruhan kalikan 100%. Ya, jadi ini sedikit mengulang ya. Mungkin saya tidak tahu untuk Mas dan Mbak, mungkin kalau ada yang mau mengikuti ujian KP, silahkan bisa dibuka untuk kurva S-nya. Ya, untuk kurva S ini tidak hanya yang menanyakan adalah dosen yang MK, konsentrasinya tidak, tapi dosen-dosen lain pun juga bisa menanyakan. Ya.
Nah, ini adalah bentuk S-nya. Ya. Bisa Mas dan Mbak lihat. Jadi ini adalah bobot rencana untuk yang atas ya, kemudian yang bawahnya itu adalah kumulatifnya. Ya. Kemudian kita buat skala ya 1 sampai 100, kemudian kita plot-plotkan. Yang kita plotkan itu adalah kumulatif bobot rencananya. Ya. Nah, kalau kemudian pada waktu pelaksanaan ya biasanya kita gambarkan juga sama, ada kumulatif bobot dari pelaksanaan atau realisasi ya, di mana bentuknya itu adalah garis putus-putus ya. Kalau bobot realisasinya itu di atas dari bobot rencana, secara otomatis pekerjaannya mengalami percepatan. Tapi kalau bobot realisasinya itu di bawah dari bobot rencana, maka pekerjaannya mengalami keterlambatan. Ya. Nah, nanti ini juga untuk cara pembuatan kurva S ya, itu sama. Biasanya ada yang menanyakan, tapi dengan menggunakan hanya 4-5 pekerjaan saja. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Ya. PERT ini itu hampir sama dengan Network Planning, ya, atau CPM, atau Critical Path Method. Jadi bentuknya biasanya dalam bentuk bulat atau kotak, ya. Di sini, nah, diawali dengan event ya atau bulatan atau kotakan, dan activity-nya terletak pada anak panah. Ya. Nah, cuma di sini sudah ada hubungan ketergantungan antara kegiatan. Jadi hubungan ketergantungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang sebelumnya itu dinamakan predecessor. Sedangkan untuk kegiatan yang setelahnya atau yang mengikuti itu disebut suksesor. Nah, ini nanti juga ada dalam MS Project. Ya. Nah, cuma di sini untuk PERT itu masih ada kekurangannya, ada kelemahannya ya. Karena dia hanya menandakan memang pada anak panahnya itu ada activity ya, dan juga mungkin ada durasinya, tapi di sini belum ada yang namanya EET dan LET-nya. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, kemudian untuk PERT-nya ini disempurnakan lagi dengan CPM, Critical Path Method. Ya. Sekali lagi, baik CPM maupun PERT itu dia menggunakan atau disebut dengan metodenya activity on arrow. Jadi anak panah itu melambangkan activity atau kegiatan. Ya. Nah, di sini cuma pembedanya karena CPM itu lebih sempurna daripada PERT ya. Di mana di sini pada CPM itu dikenal yang namanya lintasan kritis. Lintasan kritis itu apa? Lintasan terpanjang. Ya. Lintasan terpanjang yang apa namanya? Dilalui ya. Yang biasanya itu merupakan pekerjaan-pekerjaan struktur. Ya. Nah, ini ada. Nah, kemudian di sini ada EETI dan LETI. Kemudian ada EETC dan LETC. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada activity float. Ya, sebentar ya. Jadi ada activity float. Sebentar.
Ada activity float? Bentar. Oke, saya lanjut. Jadi activity float ini ya ada dua macam, ada total float dan ada juga free float. Untuk total float-nya itu waktu penundaan atau waktunya dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu akhir dari proyek. Sedangkan kalau free float itu waktunya dapat ditunda tapi tanpa mempengaruhi untuk pekerjaan yang selanjutnya. Ya, nah ini untuk activity float ini digunakan untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut dilalui oleh lintasan kritis atau tidak. Nah, ini nanti juga akan saya tunjukkan pada pembuatan MS Project. Ya. Nah, kemudian untuk CPM ini itu dirasa kurang sempurna. Ya. Kenapa kok kurang sempurna? Karena hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain yang dinamakan dengan constraint itu kalau pada CPM hanya ada satu saja, yaitu finish to start. Namun pada PTM itu ada 4. Finish to start, start to start, start to finish, dan finish to finish. Nah, ini yang membedakan. Ya. Sehingga pada PTM itu lebih komplit. Nah, PTM juga ini menggunakan metodenya juga agak berbeda. Jadi dia menggunakan metode activity on note. Jadi nama kegiatannya beserta durasinya itu ada pada kotak. Ya. Jadi kalau pada GPM itu activity dan durasinya ada pada anak panah, makanya disebut activity on arrow. Tapi kalau pada PTM itu metodenya adalah activity on note. Jadi activity dan durasinya itu terletak pada kotakannya. Nah, ini seperti ini penggambarannya. Ya, jadi kotakannya lebih komplit. Ya. Karena di sini menunjukkan adanya early start, ya, mulai yang paling awal, kemudian latest start, mulai yang paling akhir, ada early finish, ya, selesai yang paling awal, dan ada latest finish, selesai yang paling akhir. Ya. Nah, ini hubungan keterkaitan antara kegiatan satu dengan kegiatan lain disebut juga dengan constraint. Nah, constraint pada PDM ini nanti dia dipakai pada MS Project. Nah, makanya di sini saya kenalkan dulu untuk sejarahnya supaya Mas dan Mbak itu tahu. Ya, nanti apa-apa saja yang digunakan pada MS Project. Ya. Nah, hubungan ketergantungan dengan kegiatan yang sebelumnya dinamakan predecessor dan hubungan ketergantungan dengan pekerjaan sesudahnya disebut dengan suksesor. Nah, ini di PERT itu ada. Ya. Kemudian pada PDM ini juga ada. Nah, hubungan ketergantungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau constraint ya pada PDM itu ada 4. Sama, ini keempat-empatnya nanti digunakan pada MS Project. Ya. Yaitu finish to start. Jadi setelah selesai kegiatan A, Mas dan Mbak bisa melihat untuk gambar yang di sebelah kanan ya. Jadi setelah selesai pekerjaan A, maka baru bisa mulai pekerjaan B. Start to start. Nah, ini pekerjaan A dan pekerjaan B bisa dilaksanakan secara bersamaan.
Kemudian finish to finish. Nah, pekerjaan A dan B waktu mulainya tidak bersamaan, tapi selesainya itu bersamaan. Ya. Kemudian start to finish. Pekerjaan A baru bisa mulai setelah pekerjaan B-nya selesai. Ya, jadi ini digunakan pada MS Project. Nah, kemudian ada lag time. Ya. Nah, di sini lag time itu juga digunakan pada MS Project. Nah, jadi yang ada di PDM itu digunakan pada MS Project. Ya. Nah, di sini lag time itu apa? Lag time itu digunakan untuk memajukan atau memundurkan kegiatan. Ada lag time negatif dan ada lag time yang positif. Nah, lag time yang negatif ya, ini digunakan untuk menghemat waktu. Contohnya nih, setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan galian, 50%-nya, ya. Jadi saya selesai mengerjakan pekerjaan galian sebesar 50%, maka saya bisa mulai pekerjaan pondasi. Nah, nanti cara menuliskannya gimana? Cara menuliskannya, FS ini adalah constraint-nya, finish to start, di mana ditunjukkan dengan anak panahnya. Ya, keluar dari batang yang galian, ya, akhir dari batang yang galian, dan menuju masuk ke batang awal pondasi. Nah, jadi anak panahnya ini yang menunjukkan FS-nya atau constraint-nya. Nah, kemudian untuk min 50% ini menyatakan ini tadi. Setelah saya mengerjakan pekerjaan galian sebesar 50%, setelah selesai ya 50%, maka saya baru mulai pekerjaan pondasi. Ya. Nah, kemudian ada lag time yang positif. Ya. Lag time positif itu tenggang waktu penyelesaian dari kegiatan yang pertama atau pekerjaan pertama menuju ke pekerjaan yang berikutnya. Jadi saya berikan waktu mundur. Ya. Contoh misalnya, setelah saya menyelesaikan pekerjaan plat lantai 100%. Nah, ini kan anak panahnya menunjukkan finish to start constraint-nya ya. Nah, kemudian saya tunggu nih. Kan berarti kan plat lantainya kan baru dicor. Ya. Nah, saya berikan waktu antaranya misalnya 3 hari atau mungkin berapa hari ya. Sehingga betonnya sudah mengering ya. Kemudian saya bisa melakukan pekerjaan untuk tangga. Nah, ini hanya salah satu contoh. Ya. Jadi digunakan untuk memundurkan waktunya. Itu lag time yang positif. Sedangkan lag time yang negatif tadi digunakan untuk mempercepat, ya. Nah, ini ada perbedaan antara GPM dan PDM. Mas dan Mbak bisa lihat, kalau biasanya pada GPM itu karena constraint-nya hanya finish to start, ya, maka di sini saya supaya bisa menggambarkan untuk percepatan waktu atau nanti waktu akhirnya itu sama dengan yang kurva S, jadi saya bagi dalam beberapa zona. Contoh nih, saya menyelesaikan pekerjaan galian yang pertama dulu, zona 1. Nah, setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan galian zona 1, baru saya mulai pekerjaan galian zona 2, plus pekerjaan pondasi pada zona 1.
Nah, begitu seterusnya. Kalau Anda membagi ke 3 zona, ya berarti nanti setelah pekerjaan galian zona 2 dilanjutkan dengan pekerjaan galian zona 3 plus adanya pekerjaan fondasi di zona 2. Begitu seterusnya. Ya. Jadi karena dibagi jadi beberapa zona, ya, maka di sini lebih panjang, lebih banyak Anda menggambarkan bulatan-bulatannya. Nah, sedangkan kalau pada PDM, Mas dan Mbak bisa lihat, jadi ini ada pekerjaan galian, ini ada pekerjaan fondasi, ya. Saya cuma menggambarkan ini saja, FS min 3. Ya, jadi finish to start constraint-nya, dan kemudian min 3 itu menyatakan 3 harinya, ya, jadi lebih cepat. Ya. Oke, nah kemudian kalau tadi menggunakan CPM, menggunakan PDM, itu berarti kan Mas dan Mbak harus menggambarkan berupa bulatan ataupun kotakan. Ya, dirasa nggak efektif. Padahal nanti untuk pekerjaan RAB, Mas dan Mbak harus menghitung juga berapa nih pekerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian, kemudian untuk pekerjaan yang lain, ya. Kemudian kira-kira berapa nilai totalnya, ya, yang harus owner keluarkan ataupun kontraktor keluarkan, ya, sampai pekerjaan tersebut atau proyeknya tersebut selesai. Nah, jadi tidak praktis, ya, sehingga akhirnya dibuat suatu aplikasi. Nah, awal ada itu keluar yang namanya Primavera, ya. Namun ini kemudian muncul baru, ya, yang lebih baru lagi, ya, itu yang namanya dengan MS Project. Sebetulnya hampir sama, ya. Nah, ini kenapa dari fakultas itu mewajibkan Mas dan Mbak, ya, untuk mengikuti pelatihan. Jadi nanti ketika Mas dan Mbak itu lulus, ya, Mas dan Mbak mempunyai tambahan ilmu, ya, untuk aplikasi CAD, kemudian MS Project dan juga SAP. Ya. Nah, ini dari ketiga ini yang biasa digunakan pada proyek, ya, untuk saat ini. Nah, ada yang terbaru lagi yang namanya BIM, ya. Cuma itu aplikasinya harus menggunakan komputer yang ibarat kata mempunyai tingkatan atau level yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau menggunakan misalnya Core i3 itu kayaknya nggak mampu, nggak ngangkat. Ya, jadi itu kekurangannya. Ya, nah di sini makanya kemudian untuk mempermudah, ya, Mas dan Mbak dalam membuat penjadwalan, ya, sekaligus Mas dan Mbak bisa mengetahui berapa sih total biayanya. Kemudian Mas dan Mbak juga bisa mengetahui berapa kebutuhan tenaga kerjanya, ya, kemudian berapa kebutuhan material dan lain sebagainya, dibuat aplikasi yang namanya MS Project. Nah, jadi pada MS Project itu apa saja yang bisa Mas dan Mbak lihat? Yang pertama itu adalah Gantt chart. Jadi Gantt chart itu hampir sama dengan Bacat. Ya, cuma dia dilengkapi dengan constraint. Ya. Kemudian Mas dan Mbak bisa melihat network diagram.
ya itu nanti penggambarannya seperti apa. Jadi sekaligus Mas dan Mbak hanya memasukkan data, nanti sudah keluar network diagramnya sendiri. Kemudian Mas dan Mbak juga bisa melihat yang namanya kurva S. Nah, jadi itu tadi adalah kelebihannya. Jadi Mas dan Mbak tinggal memasukkan data ke aplikasi MS Project, kemudian nanti banyak yang bisa kita lakukan atau bisa kita lihat. Ya. Jadi di sini untuk manfaat MS Project, perencanaan dan monitoring proyeknya lebih efektif dan efisien. Kemudian schedule untuk perencanaan sumber dayanya bisa lebih rinci, ya, dan reschedule dari jadwal proyeknya untuk percepatan pekerjaan serta dampaknya terhadap biaya bisa langsung diketahui. Nah, ini ada beberapa istilah dalam MS Project, ya, yaitu task name. Ya, task name itu adalah nama kegiatan, kemudian duration itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya, atau activity, ya. Kemudian kalau start itu tanggal dimulainya proyek, kemudian finish itu tanggal selesainya kegiatan, ya. Kemudian resources name itu nama sumber daya yang digunakan, ya. Dan juga cost, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kemudian di sini Mas dan Mbak juga bisa mengelompokkan kegiatannya. Jadi dalam pembuatan CPM pun, ya Mas dan Mbak itu harus membreakdown dari kegiatan-kegiatan. Jadi kita tidak bisa membuat CPM maupun PDM-nya itu hanya menggunakan kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan yang dimaksud seperti apa? Contoh, jadi kalau untuk pekerjaan misalnya persiapan, yang termasuk dalam pekerjaan persiapan itu kalau saya breakdown lagi pekerjaannya, ada mobilisasi alat, ada pembersihan lahan, ada pemasangan poplang, ada pemasangan papan nama proyek, ada pemasangan pagar proyek, ya. Kemudian ada pembuatan bedeng, ya. Kemudian poplang, ya. Kemudian listrik, air, dan juga dokumentasi. Ya. Nah, kemudian untuk pekerjaan tanah bisa galian dan juga timbunan. Nah, itu namanya di breakdown lagi untuk pekerjaannya. Ya. Nah, nanti di sini untuk yang kelompok kegiatan induknya, tadi yang pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, itu dinamakan summary task. Sedangkan subkegiatannya, seperti contohnya tadi, kalau untuk pekerjaan tanah itu galian dan timbunan, itu namanya subordinate task. Nah, ini adalah lembar kerja dari MS Project 2013. Ya. Jadi di sini ada perintah-perintahnya. Ya. Dan kemudian di bawahnya itu di sini adalah tabel untuk chartnya, ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah Gantt chart-nya. Nah, ini cara membuat, kita masuk langsung ke aplikasi, ya. Cara membuat atau file MS untuk MS Project, ya. Jadi yang pertama kita klik untuk aplikasi MS Project-nya, ya. Kemudian nanti setelah kita klik nanti akan keluar langsung kita pilih blank project. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan dulu yang pertama sebelum nanti ada kegiatan, karena ini waktunya 2 hari, ya.
saya hari Selasa ini dan Kamis, demikian pula dengan Pak Ngudi Hari. Ya, sebentar, ini apa ini teman Anda kok ngecat lagi. Oke. Jadi ini nanti dari Pak Ngudi Hari itu memberikan modulnya ya. Ini nanti akan saya share di grup ya. Nah, ini salah satu contoh dulu. Sebentar. Teman Anda nih. Duh. Oke, jadi ini teman-teman Anda, kita dari saya sendiri sudah membuatkan alur untuk pendaftaran MS Project. Ya, jadi di situ sudah, kalau yang kedua ini itu mendaftar di Google Form ya, kemudian nanti konfirmasi ke saya, tapi ternyata ada beberapa teman yang tidak konfirmasi ya, sehingga saya tidak bisa memasukkan ke dalam pelatihan yang sekarang. Mungkin akan saya adakan minggu depan, tapi ini teman-teman Anda ini sudah pada bingung sendiri nih ya. Oke, jadi saya lanjut ya. Ini ada suatu kasus ya. Jadi ini ingin saya tunjukkan bagaimana cara membuat lintasan kritis dan juga menampilkan netbook diagramnya ya. Jadi saya menggunakan bentar. Oke, jadi di sini ada soal ya, ini menggunakan chord ya. Jadi hanya ada kegiatan mulai, durasinya 0, kemudian
Oke. Kemudian ada kegiatan G, D, A, H, F, E, B, I, C selesai. Jadi sebetulnya tidak ada kegiatan mulai dan juga kegiatan selesai, tapi supaya network planning-nya itu sama ya dengan yang dimaksud dari kasus yang pertama ini, maka harus dibuat yang namanya kegiatan mulai dan juga selesai. Nah, kegiatan mulai ini diikuti oleh kegiatan GDA, ya. Kegiatan G-nya itu 4 hari, ya. Kemudian diikuti oleh kegiatan H. Kegiatan D durasinya 5 hari, diikuti oleh FE. Kegiatan A 10 hari dimulai diikuti oleh kegiatan B, ya, dan seterusnya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi kalau saya gambarkan, karena Mas dan Mbak itu sudah memperoleh kuliah MK, ya, itu untuk network planning-nya. Aduh. Oke. Jadi kalau saya menyelesaikan dengan menggunakan tabel, hasilnya adalah seperti ini. Sudah terlihat, ya. Ini adalah kegiatan yang dilalui oleh lintasan kritis, yaitu pada D, E, C, udah, ya. Nah, kemudian kalau saya gambarkan, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan langsung masuk, ya. Sebentar, ini supaya Mas dan Mbak lebih jelas lagi tulisannya, oke ya. Nah, jadi yang pertama, Mas dan Mbak, ketika sudah Mas dan Mbak buka, ya, jadi project, kalau di sini menggunakan MS Project 13, ya, itu Anda klik, kemudian Anda masuk ke blank project, ya. Nah, di sini sebentar, ini ada cat ini apa lagi nih? Oh ya, link daftar hadirnya jangan lupa ya. Kemudian ya, setelah blank project, nah ini task name-nya ini Anda ketikkan dari soal. Sama seperti di soal, jadi ada mulai G, D, A, H, F, E, B, I, C selesai. Itu kolom yang pertama. Ya. Nah, ini Mas dan Mbak bisa lihat ya, yang ada di paling kiri ini adalah nomor ID dari pekerjaan. Ya. Ini sangat penting sekali ketika nanti kita menentukan predesesornya. Ya. Nah, kemudian saya isi untuk kolom 2-nya dulu. Kolom yang ke duration, ya. Ini saya ketikkan sama seperti soal. Ya. Kalau sudah, saya klik yang start-nya. Mau saya mulai kapan?
proyek ini. Ya. Nah, misalkan saya mulai hari ini, tanggal 12 bulan 7 2022. Ya sudah, saya pilih. Jadi nanti akan keluar seperti kalender, nanti kita klik. Ya. Nah, kemudian untuk finishnya secara otomatis karena dia adalah 0 hari. Nah, kalau sudah, apakah saya menghitung sendiri untuk duration-nya ini? Enggak usah. Yang penting kita harus menentukan predecesornya. Ya. Nah, ini pada tabelnya. Ya. Sedangkan yang ada di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah Gantt chart-nya. Ya, Mas dan Mbak bisa lihat. Nah, ini adalah Gantt chart-nya. Kenapa dimulai dari 12.07 semua? Karena belum ada atau belum kita isi predesesornya. Ya, sehingga kita tidak tahu urutan pekerjaannya yang mana. Nah, yang selanjutnya kita isi untuk predesesornya. Dari soal itu mulai itu merupakan pekerjaan awal sehingga tidak ada durasinya. Kemudian pekerjaan mulai ini diikuti oleh kegiatan atau pekerjaan G, D, A. Sekali lagi G, D, A. Nah, maka untuk predesesornya, karena predesesor itu berarti kegiatan yang mendahului. Berarti yang mendahului kegiatan G itu apa? Itu adalah kegiatan mulai. Nah, kita lihat kegiatan mulainya itu ID-nya nomor berapa? Oh, ternyata nomor 1. Kita ketikkan langsung angka 1 bisa. Kegiatan D juga sama. Untuk kegiatan pendahulunya itu juga kegiatan mulai. Mulai itu adalah ID-nya nomor 1. Berarti saya ketikkan. Jadi di sini saya ketikkan semua ID-nya. Nah, kalau FE berarti ini mengikuti kegiatan 3. Kegiatan 3 itu adalah kegiatan D. Kemudian hati-hati, di sini ada kegiatan I. Pendahulu dari kegiatan I, atau kegiatan pendahulunya dari kegiatan I, itu adalah kegiatan H dan F. Maka saya ketikkan 5. Nah, ini ada 2 ya. Jadi ada yang bisa langsung pakai koma, namun ada juga yang programnya itu menggunakan titik koma. Mau membacanya titik koma. Tapi ada pula programnya yang membaca maunya itu pakai koma. Ya. Nah. Jadi di sini ini 5.6 itu artinya bahwa kegiatan pendahulu dari kegiatan I itu adalah kegiatan nomor 5 yaitu kegiatan H dan kegiatan nomor 6 yaitu kegiatan F. Nah, kalau predesesornya ini sudah keisi semua, Mas dan Mbak bisa lihat. Nah, ini ada muncul anak panah ini. Ya. Nah, ini yang G-nya ya. Setelah kegiatan G itu ada kegiatan H. Nah, ini. Jadi finish dari kegiatan G, maka start baru bisa start untuk kegiatan H. Ya. Jadi akan muncul anak panahnya ini. Nah, kalau sudah ya, bagaimana kita cara mencari predesesor tetapi tidak langsung kita ketikkan angkanya. Misalnya, waduh program saya kok pakai koma nggak bisa atau pakai titik koma nggak bisa. Nah, kalau Mas dan Mbak tidak pengen langsung ketik, ya Mas dan Mbak bisa memilih task
Ya, jadi pada pilihan ini task, ya sebelahnya file, ya. Jadi untuk pengelompokan dari perintahnya itu ada file, task, resource, report, project, view, dan format. Kita pilih yang task. Kemudian Mas dan Mbak lihat di sebelah kanan ini ada information. Kita klik. Ya, makanya di sini muncul tax information. Nah, jadi karena kursornya ada pada kegiatan G, maka di sini langsung tertulis name G. Ya, durationnya 4 hari sudah tertuliskan sendiri. Ya, nah kemudian ini ada startnya, finishnya juga sudah. Ya, kalau sudah kita klik, Mas dan Mbak bisa lihat di bawah tax information itu ada tulisan general, predecessor, resources, advance, notes, dan custom field. Ya, jadi bisa Mas dan Mbak pilih yang predecessor. Nanti akan di sini muncul tabel seperti ini. Ya. Nah, di sini Mas dan Mbak bisa langsung mengisi, ini ada ID, tax name, tipe log. Jadi Mas dan Mbak bisa langsung mengisi atau mengklik ID-nya. Nanti akan ada pilihan. Ya. Pilihannya ID nomor 1 kah atau nomor 2 dan seterusnya, ya. Jadi kita pilih karena di sini untuk pekerjaan G itu pekerjaan pendahulunya adalah mulai atau kegiatan pendahulunya adalah mulai, ya, maka ID-nya di sini adalah 1. Atau kita mau langsung ketik 1 juga boleh. Nah, kalau Mas dan Mbak tidak pengen mengisi yang ID-nya, langsung ke tax name-nya juga bisa. Di sini ada klik, ya, jadi ada anak panah arahnya ke bawah. Jadi kalau Anda klik, nanti akan muncul semua pekerjaannya. Ya. Nah, seandainya Bu, saya mau ngetik aja deh untuk tax name-nya, boleh. Bisa juga. Ya. Nah, nanti akan seperti ini. Untuk tipenya kita pilih. Tipenya tadi constraint-nya itu ada 4. FS, finish to start, start to start, kemudian finish to finish, dan start to finish. Ya, ini bisa Mas dan Mbak pilih di sini. Cuma di sini contoh saya adalah finish to start. Kemudian di sebelah kolom sebelahnya lagi ada log. Nah, ini menunjukkan 0 day. Itu maksudnya 0 day atau 0 hari. Ya. Nah, misalkan saya ingin mempercepat 3 hari, bisa diklik di sini. Ya, kalau sudah kita klik OK. Nah, ya, nanti akan muncul nanti akan muncul sama seperti ini. Ya, nah kalau sudah seperti ini gambarnya gimana Bu? Cara kita mencari lintasan kritisnya. Jadi kalau pada tabel seperti yang Mas dan Mbak juga sudah pelajari pada MK, ya, cara mencari lintasan kritisnya dengan menggunakan free float dan total float. Nah, cuma pada MS Project ini namanya bukan float, tapi slack. Ya, nah ini bisa Mas dan Mbak buat. Jadi gini, untuk yang free slack, ya, ini sebetulnya awalnya namanya add new column.
Ya, ada panah ke bawahnya. Ya. Kalau panah ke bawah ini Mas dan Mbak klik, kemudian Mas dan Mbak cari, Mas dan Mbak pilih free select. Nanti secara otomatis ini akan keluar sendiri angkanya. Nah, total select. Ya, add new column-nya sekali lagi diklik panahnya ke bawah, kita pilih yang total select. Nanti di sini akan keluar sendiri. Jadi untuk add new column-nya itu anak panahnya kalau Mas dan Mbak itu klik akan banyak sekali pilihannya. Di situ Mas dan Mbak bisa memilih. Ya, termasuk untuk mencari biayanya atau cost-nya, ya. Nah, sini berarti kita sudah tahu nih free select sama total select. Nah, ini keluar munculnya karena yang kita minta atau yang kita operasikan itu adalah tabelnya, berarti di sini hanya pada tabel saja yang keluar. Nah, kita bisa tahu nih mana yang dilalui oleh lintasan kritis. Syarat kalau pekerjaan tersebut dilalui oleh lintasan kritis itu apabila free float dan total float-nya sama dengan 0. Jadi diberikan waktu misalkan 10 hari, ya udah saya harus menyelesaikan 10 hari. Nggak boleh lebih. Ya. Nah, berarti kalau pada MS Project, free select dan total select-nya yang sama dengan 0. Bisa dilihat, oh ternyata pekerjaan D. Kemudian pekerjaan E dan pekerjaan C. Nah, ini kan berarti kan saya harus nyari sendiri, melihat sendiri. Gimana caranya supaya saya sudah bisa langsung melihat mana sih pekerjaan yang dilalui oleh lintasan kritis. Nah, caranya gimana? Masih tetap pakai format. Ya, pakainya format. Silakan Mas dan Mbak lihat di bawahnya file. Ini ada textile. Ya, silakan Mas dan Mbak klik. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian apalagi nih yang kita klik? Ini ada item to change-nya, kita ganti bukan all, tapi critical tax. Nah, jadi sekali lagi item to change-nya kita ganti dengan critical tax, bukan all, tapi critical tax. Nah, kalau sudah apalagi yang kita ganti? Color. Colornya tidak otomatis. Ya, jadi saya pengen saya beri warna yang berbeda. Ya, dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya, warna tulisan sebelumnya. Saya ganti pilihannya warna merah, saya pilih warna merah. Ya. Kemudian misalnya Mas dan Mbak mau ganti fontnya, ini ada pilihannya. Font stylenya yang apa? Mau italic ya, yang miring ya. Kemudian mau ditebalkan bold ya, atau tebal miring. Nah, bisa. Size-nya bisa Mas dan Mbak pilih. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini akan terlihat. Ya, jadi pekerjaan yang dilalui oleh lintasan kritis itu adalah pekerjaan D, pekerjaan E, dan juga pekerjaan C. Nah, ini pada tabelnya nih. Sekarang kalau saya pengen melihat pada gancatnya, itu lintasan kritisnya
itu bagaimana ya caranya. Nah, ini masih sama. Jadi Mas dan Mbak tidak perlu keluar dari format, masih tetap kita klik format ya. Kemudian di bawah view, Mas dan Mbak lihat ini ada critical tax. Kemudian di bawahnya critical tax itu ada select. Kita klik dua-duanya. Ya, nanti akan tercentang sendiri. Nah, kalau kita sudah centang untuk critical tax sama select-nya bisa terlihat. Ya. Ini yang warnanya merah itu adalah critical tax-nya. Untuk select-nya nih, ini bisa dilihat. Ya, untuk pekerjaan F. Pekerjaan F di sini untuk selesainya secara total ya, dia ada 14 hari ya. Kemudian kalau dengan pekerjaan yang setelahnya itu ada 2 hari. Jadi di sini ada perbedaannya. Nah, makanya muncul garis. Ya. Kemudian yang di B juga sama. Nah, ini cara memunculkan lintasan kritis baik pada tabelnya maupun pada gancatnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melihat network diagramnya? Jadi kalau Mas dan Mbak sudah pada tabel maupun gancatnya itu diberikan warna yang berbeda untuk lintasan kritisnya, pekerjaan didahului oleh lintasan kritis, maka pada waktu kita melihat diagram, network diagramnya juga secara otomatis itu akan ada warna yang berbeda pula. Ya. Oke, sedikit lagi. Nah, caranya gimana? Caranya Mas dan Mbak bisa pilih file. Maaf, bisa pilih tax ya. Pilih tax. Kemudian di bawahnya file itu ada gancat. Nah, silakan anak panahnya ini kita klik. Kita pilih yang network diagram. Ya. Jadi sekali lagi pilih tax. Kemudian kita pilih gancat ya, di bawahnya file itu ada gancat, pilihan panah ke bawah. Kemudian kita pilih network diagram. Nah, ini akan muncul network diagramnya. Ya. Nah, akan terlihat yang warnanya berbeda. Tadi sudah saya katakan, saya pilih warna merah untuk memperlihatkan kegiatan yang dilalui oleh lintasan kritis. Nah, ini juga sama, kegiatan yang dilalui oleh lintasan kritis itu warnanya juga merah atau pink. Ya. Di sini berarti kegiatan D, kegiatan E, dan kegiatan C. Yang lainnya warnanya sama. Ya. Oke. Sudah jam 20.36. Ya, jadi gitu dulu Mas dan Mbak. Jadi untuk yang hari pertama ini saya perlihatkan bagaimana cara membuat lintasan kritisnya dan juga untuk melihat network diagramnya. Nah, kemudian untuk yang besok hari Kamis ya itu akan saya perlihatkan cara menyelesaikan ya. Kalau kita merencanakan suatu proyek ya sampai selesai ya, maka besok akan saya terangkan. Jadi mulai dari sama memasukkan data, mulai dari memasukkan tanggalnya, tanggal mulai, kemudian kita tentukan berapa hari kerja, kita tentukan 1 hari kerja itu berapa jam, ya. Kemudian kalau ada hari libur, itu cara menggantinya seperti apa, besok
hari Kamis akan saya berikan, termasuk nanti ada kebutuhan tenaga kerjanya, ya. Kemudian ada kosnya dan juga kurva S-nya. Ya. Mungkin kalau untuk yang besok mungkin bisa waktunya mungkin nambah ya. Jadi tidak selesai pada jam 20.30 saja. Itu ya Mas dan Mbak. Mungkin saya rasa untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sekian dulu. Ya, kita lanjutkan nanti pada hari Kamis. Mulainya sama jam 19.30. Ya. Baik, Mas dan Mbak, pertemuan pada hari ini saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ketulakin tuh. Waalaikumsalam. MU menang, MU menang. 3-0. Oh, malah nonton Salam. Mas dan Mbak, ini Mas malah nonton MU ya, enggak konangan pelatihan Pak Delok materi. Mantap konangan. Miskin ya. MU badut. Iya Bu, tadi Ibu yang nonton Pendi. MU Pendi badut. Sofian, Maneman wis bayar pelatihan nonton MU. Nah, oh gitu Badut kemarin Mas. nggak online ya, atau gitu offline ya, biar nggak bisa nonton MU ya. Ya, badut pramusim Bu. MU badut pramusim. Oke, gitu aja Oh, ya Mas dan Mbak. Ya, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum Ya Bu, makasih. wabarakatuh. Riz ngobrol sing Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Riz, ming sing Riz.